Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 21 Desember 2020? Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, untuk malam ini, untuk Anda dengarkan, untuk Anda resapi, dan untuk Anda praktekkan. Hari ini hari Senin, tadi saya memberikan kelas AMC online Platinum ke seorang mbak, seorang perempuan yang dia sudah belajar sejak 3 hari yang lalu. Hari Jumat, Minggu, Senin, Sabtunya lompat gitu ya, karena beliau ada urusan sehingga hari Sabtu tidak bisa kelas, sehingga harus Jumat, Minggu, dan Senin. Di kelas Platinum saya memang membutuhkan waktu 3 hari. Kenapa saya kasih waktu 3 hari? Untuk memberikan Anda kebebasan dalam belajar dan bertanya, karena apa yang kita pelajari di AMC, terutama yang Platinum, itu mencuci otak Anda gitu, mencuci otak Anda yang kotor, yang penuh dengan hal-hal yang ngeblocking uangnya, yang hal-hal yang membuat uangnya susah datang, yang membuat impiannya susah terjadi. Saya coba cuci. Jadi Platinum 3 hari adalah mencuci otak Anda, membrainwash otak Anda. Kata cuci otak, kata brainwash seringkali dianggap sebuah kata yang jelek gitu. Padahal sebetulnya cuci otak atau brainwash itu hal yang baik-baik saja sebetulnya. Kalau otak Anda kotor, kalau otak Anda isinya hal-hal yang jelek, bukankah perlu di brainwash? Bukankah perlu dicuci otaknya? Supaya apa? Supaya otak Anda bersih, supaya pikiran Anda isinya hal-hal yang menyenangkan saja. Kenapa? Tanpa disadari, banyak program masuk ke otak Anda, banyak program masuk ke pikiran Anda yang isinya terlihat baik, tapi ternyata memblocking atau ngeblok atau menghalangi impian-impian Anda. Banyak sekali. Mungkin Anda tidak sadar karena Anda tidak tahu bagaimana membedakan, bagaimana melihat, bagaimana memilih dan memilah dengan cerdas program-program mana yang seharusnya diterima, seharusnya ditolak. Kenapa hal ini terjadi? Karena selama ini kita diajarinya melihat sesuatu itu dilihat figurnya. Ada istilah di dunia psikologi namanya figur otoritas gitu ya. Atau teman-teman hipnosis, teman-teman yang belajar hipnoterapi sudah pernah dengar istilah ini kan? Figur otoritas. Jadi seolah yang dilihat itu figurnya. Kalau dia pakai surban, dia pakai baju putih, dia pakai baju hitam, dia pakai tasbih, dia pakai salib, dia pakai kitab, seolah dianggap benar. Dia pakai stetoskop, dianggap dokter. Dia pakai seragam, dianggap polisi atau tentara, hanya karena figurnya. Ini kesalahan besar, dan ini yang ingin saya coba sadarkan, ingin saya cuci di kepala Anda, ingin saya brainwash bahwa seharusnya jangan melihat figur. Yang dilihat adalah apa yang keluar dari mulut orang tersebut. Mau dia usianya lebih senior, mau dia lebih tua, mau dia sekarang atasan Anda, mau dia orang yang Anda hormati, hati-hati. Figur otoritas membuat Anda menjadi tidak cerdas. Figur membuat Anda menjadi kagum sama figurnya, sehingga Anda tidak lagi cerdas memilih dan memilah apa yang keluar dari mulut orang tersebut. Akhirnya apa? Program itu masuk ke kepala Anda. Anda menganggap karena orangnya Anda anggap hormati, Anda anggap senior, Anda anggap orangnya hebat, lalu apapun yang dimasukkan Anda anggap itu suatu yang baik, Anda anggap itu nasihat yang baik. Padahal nasihat-nasihat yang baik itu belum tentu mendukung impian-impian Anda, belum tentu mendukung Anda menjadi sukses, sehingga program-program itu menjadi blocking, menjadi hambatan, menjadi
penghalang dari impian-impian Anda. Apapun impian Anda sebetulnya, setiap orang punya hak untuk punya impian. Saya sudah jelaskan di video hari kemarin gitu ya, bahwa setiap orang berhak punya impian. Tapi yang menghalangnya adalah program-program di pikirannya, sugesti-sugesti yang kotor yang ada dalam pikirannya. Ketika dirimu kotor, ketika pikiranmu kotor, ketika pikiranmu jelek, maka hidupmu kotor, impianmu tidak terjadi. Ini sudah rumusnya. Sehingga yang membuat impian Anda tidak terjadi, yang membuat uang Anda tidak banyak, yang membuat hutang Anda terus membengkak, hutang Anda tidak terlunasi, bukan karena Tuhannya, tapi karena kekotoran program yang ada di kepala Anda, kekotoran sugesti yang ada di kepala Anda, kekotoran semua isi dalam kepala Anda. Kalau namanya kotor, maka harus dicuci, harus dibersihkan, harus dibuat menjadi bersih, dibuat menjadi menyenangkan, membuat menjadi selaras dengan impian-impian Anda. Sehingga ketika semua program itu selaras dengan impian Anda, maka impian Anda menjadi mudah terwujud. Makanya itulah kenapa saya butuh 3 hari untuk menggali semua program-program di kepala Anda, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi pendamping Anda dalam memperbaiki semua program diri Anda, untuk melakukan perubahan besar di diri Anda, melakukan transformasi diri besar di tubuh Anda, di hidup Anda. Mencuci otak Anda, mencuci pikiran Anda, membersihkan diri Anda, memunculkan kembali kemurnian jiwa Anda. Kalau bahasa komputernya atau bahasa mesinnya, mengembalikan ke default settingnya, mengembalikan ke setting awalnya, mereset awal seperti pabriknya. Supaya apa? Supaya hidup Anda nyaman, damai, dan berubah. Sama seperti pengalaman Mbak ini yang 3 hari tadi, dia mengatakan bahwa saya mengalami perubahan pemahaman yang luar biasa di 3 hari ini, dan dia sudah menerapkan, hari pertama dia sudah terapkan, dan memang terjadi dan sudah mulai terlihat hasilnya di hidupnya. Bukan sebuah kejelekan, bukan sebuah hal negatif, kata-kata cuci otak, kata-kata brainwash, justru itu yang kita butuhkan, justru itu yang Anda butuhkan. Mencuci otak Anda, membrainwash otak Anda dari pola-pola hidup yang miskin menjadi pola-pola hidup yang mengkayakan. Jadi dari pola hidup yang gagal menjadi pola hidup yang penuh kesuksesan. Sadari itu, dan Anda perlu dicuci otaknya, Anda perlu di brainwash. Otak kotor, hidupnya kotor. Otak bersih, hidupnya bersih. Otak menyenangkan, hidupnya menyenangkan. Otak yang mengkayakan, hidupnya mengkayakan. Dalam otak ada pikiran, dan itulah sumber dari kehidupan kita di dunia. Jagalah kepalamu, jagalah pikiranmu, maka hidupmu terjaga. Tuhan pun selalu menjaga dalam kebaikan, dalam kasih sayangnya yang penuh dengan keindahan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.